Dalam berorganisasi, kita sering berbicara mengenai kolaborasi, kinerja, dan produktivitas. Namun, ada satu aspek penting yang sering luput dari perhatian kita, yang padahal aspek ini merupakan penentu kesehatan dari suatu perusahaan, yaitu mengenai kualitas hubungan dan juga kinerja tim. Aspek yang dimaksud adalah bagaimana cara kita menghadapi adanya konflik. Konflik sendiri tidak hanya berbentuk pertengkaran yang besar, melainkan juga berbentuk perbedaan pendapat yang tidak pernah dibahas atau ekspektasi yang tidak pernah diselaraskan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat konflik bukan hanya sebagai suatu ancaman, melainkan suatu sinyal-sinyal penting yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk saling berkomunikasi, menguatkan kolaborasi, dan juga membangun dunia kerja yang lebih dewasa. Dalam berorganisasi, yang namanya dinamika internal adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika ada individu dengan berbagai latar belakang, kepribadian, dan juga cara berpikir yang berbeda-beda berkumpul dalam satu ruangan kerja, maka gesekan pasti akan terjadi. Konflik sendiri bukan hanya tanda terjadinya masalah, melainkan suatu indikator yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut sedang bergerak dan berkembang. Seringkali konflik sendiri tidak hanya muncul karena perbedaan tujuan dengan organisasi, melainkan juga dikarenakan adanya perbedaan cara atau proses bagaimana cara menggapai tujuan tersebut. Ada yang bergerak cepat, ada yang berpikir strategis, dan ada juga yang lebih mengutamakan diskusi yang panjang. Perbedaan ritme seperti inilah yang justru sering menimbulkan adanya ketegangan. Dalam konteks organisasi mahasiswa, yang namanya konflik juga bisa muncul karena adanya perbedaan tingkat kedewasaan. Ada anggota yang sudah terbiasa bekerja dalam tim, namun ada juga anggota yang baru belajar memahami apa itu tanggung jawab kolektif. Perbedaan pengalaman seperti ini yang membuat para individu merespon ketegangan organisasi dengan cara yang berbeda pula. Namun yang perlu dipahami adalah konflik sendiri tidak hanya berdampak pada negatif, namun juga bisa berdampak positif dan juga bisa menjadi dorongan stimulus bagi evaluasi internal, perbaikan, dan juga peningkatan kapasitas anggotanya. Kuncinya adalah bagaimana cara organisasi merespon ketika konflik tersebut sedang terjadi. Dalam beberapa kasus, konflik sendiri tidak hanya muncul secara tiba-tiba. Ia biasanya tumbuh secara perlahan, dimulai dari miskomunikasi kecil yang dibiarkan berlarut-larut. Ketika komunikasi tidak dibangun secara terbuka, dugaan mengalahkan fakta, emosi mengalahkan logika, disinilah pentingnya peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak hanya mengatur setiap kegiatan dari organisasi yang dipimpinnya, melainkan juga mengatur kondisi psikologis dari setiap anggota dalam organisasi tersebut. Seorang pemimpin yang bisa bekerja secara responsif, komunikatif, dan juga mampu memperhatikan kondisi emosional dari anggotanya akan sangat menentukan bagaimana sebuah konflik bisa berkembang. Selain itu, peran anggota juga sangat penting. Setiap individu harus mengerti bahwa organisasi berjalan bukan untuk memuaskan ego personal, melainkan untuk mencapai tujuan kolektif. Toleransi, kemudian keterbukaan untuk menerima kritik, serta kemampuan untuk menahan diri merupakan modal dasar yang digunakan untuk meredam potensi terjadinya konflik. Sebagai anggota organisasi, kita juga perlu untuk mengembangkan kemampuan mengidentifikasi akar suatu permasalahan. Banyak konflik yang terlihat besar, padahal sumbernya merupakan kesalahan yang kecil. Dengan melakukan klarifikasi sejak awal, konflik bisa diselesaikan sebelum menjadi lebih kompleks. Tidak kalah penting, organisasi mahasiswa juga perlu memiliki budaya diskusi yang sehat. Forum internal bukan hanya tempat untuk menyampaikan laporan, melainkan juga tempat yang aman untuk menyampaikan pendapat. Oke, sekian dulu untuk episode podcast pada hari ini. Jika kalian memiliki topik atau masukan yang akan dibahas pada Himama Talk selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar dan DM ke Instagram Himama ITB Adias. Stay produktif, stay mindful, dan sampai jumpa di Himama Talk selanjutnya.